Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Cici Evania dan Ricky, dan kali ini ada Jos. Yang tentunya kita bakal barengan di ibadah Allion Kids versi online. Kok itu mainannya ada namanya sih? Iya dong, ini kan temennya Ricky, temennya Ricky, namanya Jos. Dan Jos bakalan ikutan ibadah bareng kita hari ini. Bener kan Jos? Ya, dan mari kita sebelum memulai kita satu dalam doa dulu ya. Bapa kami yang surga, bersyukur Tuhan Engkau telah menyertai kami hingga hari Minggu ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya sehingga kami bisa mengikuti dengan baik. Dalam Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, asik banget tuh mainannya. You must like the car, right? Iya dong, because my dad and my mom gave this to me. Dan ini barang kesayangannya Ricky. Oh, itu karena Ricky udah bigut ya. Ini dapatnya waktu birthday sih. Oh, itu berarti Papa sama Mama Ricky itu sayang dan menganggap Ricky itu istimewa. Wah, berarti sama dong kayak adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib untuk adik-adik semua karena adik-adik istimewa. Betul. Nah, ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Aku istimewa. Istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Berharga, Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, kata Yesus. Berharga, Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. I am angry. Loh, Ricky, kamu kenapa? Ini, lihat, mainannya rusak gara-gara dipinjam sama Matthew. Aduh, aku ikut bersedia, terus gimana dong? Kata teman-teman, disuruh untuk balas. Mau nih,
mau Ricky bales, biar mainannya juga rusak. Loh, Ricky, nggak boleh kayak gitu. Kamu jangan dengerin bisikan-bisikan temen kamu tuh yang salah. Adik-adik, ingat ya, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. If sinners entice you, don't give in. Say no, no, no. Sinners entice you, don't give in. Say no, say no. If sinners entice you, don't give in. Say no, no, no. Say no to your friends who want you to sin. Say no to the devil who wants to win. If sinners entice you, don't give in. Say no, no, no. Sinners entice you, don't give in. Say no, say no. If sinners entice you, don't give in. Say no, no, no. Say no to your friends who want you to sin. Say no to the devil who wants to win. If sinners entice you, don't give in. Say no, no, no. Aduh, kalau nggak ngebalas Matthew yang rusakin mainanku, gimana dong? Don't decide to be evil, Rick. Tapi kamu harus belajar memaafkan. Emangnya kalau kamu balas Matthew, mainanmu bisa balik lagi? Enggak, Emangnya hatimu bisa bersyukur kepada Tuhan? enggak juga. Nah, sini coba aku lihat, siapa tahu aku bisa perbaikin. Hmm. Tada, bisa kan? Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk saling mengampuni. Tapi nggak mudah kan Eits, ya? bener banget. Makanya, bersama Tuhan, Aku aku bisa. bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan
Halo adik-adik, kita akan berpetualang menemukan treasures yang indah dari Tuhan. Nah, treasures hari ini apa ya? Mau tahu? Nah, treasure ini didapatkan oleh satu orang bernama Yusuf. Tapi sebelum kita dengar cerita tentang Yusuf, langsung mau tanya dulu nih. Misalnya nih ya, ini ada dua orang nih. Satu namanya Alex, satu namanya Andi. Nah, si Alex ini badannya besar tapi anaknya agak nakal. Lalu dia jahat ya, dia mukul Andi temannya itu sampai jatuh dan luka berdarah. Lalu setelah itu dia ngambil uangnya si Andi. Kemudian ternyata ketangkap basah tuh sama guru. Nah adik-adik, menurut kamu nih ya, apa yang pantas Alex yang nakal itu dia terima? Apa yang pantas dia terima? A. Dia dihukum seberat-beratnya. B. Ya dinasehati aja. Atau C. Biarkan sajalah, urusan orang-orang kok, bukan urusan kita. Nih kalau kamu lihat nih ya, ada dua orang temanmu seperti ini. Menurutmu yang salah, yang suka mukul-mukul itu enaknya diapain? Kamu pasti merasa mestinya ya, menurut peraturan sekolah, anak itu kan harusnya apa? Dihukum. Kalau nggak bertobat, dia malah bisa dikeluarkan dari sekolah loh. Misalnya nggak mau ngaku salah. Tapi nih ya, misalnya nih, kamu yang jadi Andinya, kamu yang dipukul sama temanmu, terus temanmu ketangkap basah sama guru. Kamu pengennya Alex itu diapain? A. Dikeluarkan dari sekolah, udah mukul aku sampai berdarah, keluarkan aja. Atau B. Ya dididik lah supaya dia berubah. Gurunya yang nasihati aja, gurunya aja yang didik supaya berubah. Atau C. Ya biarkan sajalah, aku rela. Nah, menurut kamu yang mana? Kamu lebih rela yang mana? Nah, biasanya ya adik-adik, kalau ada orang yang jahat, apalagi jahatnya sama kita itu merasa dia itu pantas untuk dihukum. Dia harus terima akibatnya. Begitu kan? Nah, hari ini adalah cerita tentang satu orang yang menemukan sebuah harta yang berharga. Orang ini bernama Yusuf. Yusuf ini, dia ini kesayangan Papa Yakub. Ya, Papa Yakub ini anaknya banyak banget. Jadi dia saudaranya tuh banyak. Tapi selalu Yusuf yang diistimewakan. Yusuf itu selalu loh dibeliin baju-baju yang paling bagus. Nah, saudara-saudaranya nggak dapat. Cuma Yusuf yang bagus. Makan yang paling enak dikasih ke Yusuf. Mainan yang paling bagus kasih ke Yusuf. Jadi saudara-saudaranya Yusuf jadi iri. Ini adik kita ini ya, dia selalu dapat yang paling enak. Sementara kalau kita gak pernah itu dikasih sama Papa Yakub. Jadi saudara-saudaranya ini mulai ngomel nih. Mereka mulai iri nih. Lalu suatu kali mereka merencanakan hal jahat. Itu lihat, ada adik kita Yusuf datang. Ayo kita buat dia jatuh dalam sumur. Lalu kita jual dia. What? Lalu ternyata betulan. Mereka tega banget loh jual adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf dijual dan dia dibawa menjadi budak. Kamu tahu budak? Budak itu lebih parah loh dari pembantu rumah tangga. Soalnya dia nggak dibayar, nggak digaji. Dan dia nggak bisa kemana-mana. Lalu dia di Mesir. Dia selama ini kan anak kesayangan papa. Nggak pernah kerja, nggak pernah cuci baju. Semuanya dilayani. Tapi begitu dia jadi budak, semua harus dia kerjain sendiri. Bersihkan rumah, angkat-angkat, cuci baju. Waduh, dia sedih sekali. Dia juga terpisah kan sama keluarga. Mama papa yang selama ini sayang sudah nggak ada. Oh, no. Tapi Yusuf itu berubah menjadi orang yang suka bekerja keras. Dia kerja. Akhirnya tuannya namanya Potifar itu percaya sama Yusuf. Wah, Yusuf ini ya ternyata kerjanya baik. Akhirnya Yusuf itu dipercaya sama tuannya. Yusuf jadi orang yang bisa kerja dengan baik di rumah. Tapi suatu kali Yusuf difitnah sama nyonya majikan, nyonya di rumah. Nyonyanya itu bilang, anak ini mau dekat-dekat aku. Tolong. Akhirnya dimasukin ke dalam penjara. Aduh, Yusuf sedih sekali. Di penjara kamu tahu. Suatu kali ada dua orang. Nah, satu orang ini juru minuman, dia yang suka nyicip-nyicip minumannya raja, supaya kalau ada apa-apa, dia dulu yang kena, rajanya aman. Satunya juru makanan, juru roti, punyanya Raja Firaun, Raja Mesir. Lalu dua orang ini suatu kali bermimpi di penjara. Lalu ternyata Yusuf bisa menafsirkan mimpi mereka dengan benar.
Nah, setelah mimpi mereka ditafsirkan dengan benar, Yusuf bilang sama juru minuman raja, "Pak, tadi kan mimpinya udah bener, itu mimpinya artinya bagus, bahwa Bapak nanti akan bebas, lalu Bapak akan jadi dibebaskan sama Raja Firaun, kemudian diangkat lagi posisinya seperti semula. Kalau sudah keluar, ingat aku ya, aku ini difitnah." "Ya," katanya, "ya." Tapi waktu juru minuman itu sudah keluar, hatinya happy, senang. Dia lupa sama Yusuf. Yusuf dilupakan adik-adik. Tapi ternyata 2 tahun kemudian, Raja Firaun itu juga bermimpi. Nah, waktu Raja Firaun bermimpi, mimpinya itu buruk sekali. Dia bermimpi itu ada 5 binatang yang kurus, itu melahap binatang-binatang yang gemuk. Kemudian ada tanaman gandum yang kurus-kurus, itu melahap yang gemuk-gemuk. Wah, dia bingung sekali. Aduh, siapa yang bisa artikan mimpi ini? Dipanggil semua orang-orang paling pintar, nggak ada satu pun yang bisa tahu. Waduh, raja itu bingung sekali. Baru waktu itu, juru minuman raja ingat, iya, dulu kan ada yang bisa ngartikan mimpiku, namanya Yusuf. Dia pasti bisa tolong. Akhirnya Yusuf dipanggil oleh raja, barulah Yusuf mengartikan, "Raja, aku tahu artinya. Tapi bukan aku yang tahu, melainkan Tuhan yang tahu." Dan ini artinya. Jadi artinya adalah bahwa negara Mesir waktu itu akan menderita kelaparan selama 7 tahun. Tapi sebelum itu akan ada masa berlimpah-limpah selama 7 tahun. Nah, Yusuf kasih ide. Bagaimana kalau 7 tahun pertama kumpulkan dulu, terus kita sisihkan supaya nanti waktu masa kelaparan kita punya stok untuk menghadapi masa kelaparan. Wah, Raja Firaun terkagum-kagum. Wah, pintar sekali ini anak muda. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja. Dia cuma di bawahnya Raja Firaun. Wow, begini adik-adik. Yang hebat, apakah ini adalah treasures-nya Yusuf? Dari anak papa, jatuh jadi budak, terus jadi raja nomor 2 di Mesir? No, bukan ini treasures-nya. Ceritanya belum selesai. Nah, tahukah kamu, ternyata semua peristiwa yang Yusuf alami itu Tuhan pakai buat mempersiapkan Yusuf itu jadi pemimpin. Kalau ternyata Yusuf tidak dijual oleh saudaranya, kalau dia tidak dipenjara, atau kalau Yusuf itu diingat sama juru minuman raja lalu dia dibebaskan lebih awal, mungkin dia nggak akan jadi seperti waktu dia bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Tahukah kamu, waktu Yusuf sudah jadi orang nomor 2 di Mesir, terjadilah kelaparan, termasuk saudara-saudaranya, keluarga papanya di negeri Kanaan itu mengalami kelaparan. Lalu mereka harus ke Mesir buat beli makanan. Nah, waktu saudara-saudaranya datang, Yusuf kenali mereka, tapi mereka nggak kenalin Yusuf karena sudah hampir 20 tahun berlalu. Dan tampilannya Yusuf sudah berubah. Yusuf melihat mereka. Ini kan saudara-saudaraku yang jahat itu kan? Mereka kan yang masukin aku ke sumur. Mereka kan yang jual aku. Gara-gara mereka ini loh, aku jadi budak. Gara-gara mereka ini loh, aku terpisah dari papa mama. Gara-gara mereka ini loh, aku difitnah, aku dipenjara. Aku disusah semua gara-gara mereka. Wow. Coba deh, kalau misalnya Sinsin atau Samuel atau Tiffany, kamu jadi Yusuf, kamu digituin, kamu dijahatin, kamu bisa balas. Kamu balas nggak? Kayak tadi di awal itu loh, orang kalau bersalah, enaknya diapain? Dihukum, dinasehatin aja, atau dibiarin? Nah, Yusuf ini bisa balas, dia kan raja. Kalau dia mau balas, habis itu. Tapi kamu tahu, Yusuf itu sebenarnya hatinya tuh sakit. Tapi dia juga, waduh, dia nggak tahan. Dia sampai nangis loh, Yusuf itu sampai nangis diam-diam di kamar. Tapi kamu tahu, Yusuf memilih, aku tidak mau balas. Aku mau mengampuni. Loh, kenapa Yusuf bisa mengampuni? Ada 2 alasan. Kenapa Yusuf akhirnya bisa mengampuni? Ternyata Yusuf bilang, aku tahu kamu itu memang suka melakukan yang jahat. Tapi Tuhan itu suka merencanakan yang baik. Bahkan Tuhan memakai hal-hal paling jahat yang kamu lakuin sama aku. Tuhan jadikan itu baik. Jadi karena kamu menjual aku jadi budak, aku dipenjara. Makanya Tuhan bisa angkat aku jadi pemimpin. Tapi Tuhan angkat aku jadi pemimpin supaya aku bisa menolong banyak orang di waktu kelaparan ini. Dan alasan keduanya, kenapa sih Yusuf bisa mengampuni? Karena
Meskipun niat jahat semua orang terjadi pada dirinya, Yusuf berkata, aku loh ngalamin terus betapa Tuhan itu baik. Waktu aku susah, Tuhan hibur aku, semua pekerjaanku udah jadikan berhasil. Buktinya sekarang aku bisa jadi raja. Wow, hebat gak adik-adik? Tahukah kamu bahwa inilah treasure yang kita temukan hari ini pada seorang yang bernama Yusuf. Dan treasure-nya bukan karena dia menjadi seorang raja, melainkan karena dia punya sesuatu di dalam hatinya. Dia bisa menguasai diri. Dia punya hati yang lemah lembut. Dia bisa mengampuni. Adik-adik, alasan kita bisa mengampuni supaya bisa seperti Yusuf, kita punya alasan yang lebih kuat lagi. Kenapa? Karena the greatest treasure, Tuhan Yesus, diberikan buat kita, buat kamu, ya buat kamu. Buat kamu, Yesus Kristus mati buat dosa-dosamu. Hey Samuel, kamu mau nakal, kamu mau berbuat salah, kamu berdosa. Bradley, Yongchi, ada waktunya ya kamu nakal ya, kamu gak nurut ya. Sin juga ya. Ayo, siapa yang diam-diam suka berbuat salah? Kristal, ayo, yang suka pikiran-pikiran jelek, yang suka benci-benci. Tahukah kamu bahwa kita ini itu sama berdosanya seperti saudara-saudaranya Yusuf yang jahat. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus mengampuni kita. Dan anak-anak, kamu adik-adik yang menerima kasih Tuhan Yesus, kita juga bisa menghasilkan yang namanya buah roh. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Langsung punya 3 pertanyaan. 1, kalau seandainya kamu yang bersalah nih ya, kamu orang yang bersalah. Apa sih yang paling kamu perlukan? Apa sih yang paling diinginkan oleh orang yang bersalah? Orang yang paling bersalah itu paling butuh dimaafkan, diampuni. Terus kalau misalnya kamu berbuat salah, kamu ngerusak misalnya ya barang mamamu atau papamu yang mahal, terus ternyata papa mamamu gak marah, terus kamu diampuni. Apa yang ingin kamu lakukan? Pengen ngerusak lagi? Kan gak dimarahin. Enggak dong, apa yang kamu lakukan? Kita akan bersyukur. Aduh, aku gak dimarahin. Aduh, padahal kesalahanku ini fatal loh. Dan tapi selain bersyukur kita berjanji, aku tidak mau lagi mengulangi kesalahan ini. Nah, sekarang adik-adik, kalau ada orang yang bersalah sama kamu, apa yang perlu kamu lakukan juga? Kalau kita bersalah, kita pengen diampuni kan? Dan kita nggak mau lakukan itu lagi. Bagaimana kalau ada orang yang bersalah sama kita? Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengampuni mereka. Seperti Yusuf pun mengampuni mereka. Jadi adik-adik, the greatest treasure adalah Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus dan pengampunannya, maka kita akan menemukan treasures berikutnya, yaitu hati yang lemah lembut dan bisa menguasai diri. Dan kita bisa mengampuni seperti Yusuf pun mau mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah menerimanya terlebih dahulu dari Tuhan Yesus. Maukah kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Maukah kamu doakan mereka? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, di hati kami ini loh, kami ini mudah jengkel, mudah marah kalau ada orang bersalah sama kami. Padahal kami sendiri adalah orang-orang yang sering bersalah, gak taat, sengaja melakukan yang buruk. Pikiran kami juga loh sering buruk. Terima kasih ya Tuhan Yesus sudah mau mengampuni kami. Kami juga mau belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan harta ini, kami juga mau tunjukkan treasures yang kami dapat dari Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini mari kita perhatikan karena ini akan jadi key, kunci untuk unlocking banyak treasures lanjutan hari ini lewat acara games. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, Lause punya games buat kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk print file yang ada di description box ya. Jadi ada 2 file, yang pertama lembar permainan dan yang kedua lembar dadu. Kita akan membuat dadu terlebih dahulu. Digunting sesuai garisnya ya.
Tapi misalkan kalian sudah punya dadu yang asli, boleh di-skip. Tempelkan seperti ini ya. Jadi deh, sekarang waktunya bermain. Siapkan dan juga cari benda kecil atau mainan kecil untuk jadi penanda kalian. Nih, ini penandanya Lause. Sekarang Lause coba main ya. 1. Wah, Lause dapat angka 1 nih. Lause taruh penanda Lause di angka 1. Lalu dibaca ya pertanyaan di nomor 1. Berapa jumlah saudara Yusuf? Nah, kalian harus jawab dulu nih. Setelah itu baru boleh lanjutkan. Sekarang lawan main kalian. Wah, dapat 4 nih. Nah, kalian taruh penanda lawan kalian di angka 4. Lalu kalian lanjutkan membaca pertanyaannya. Yusuf dijebloskan ke penjara oleh... Nah, nggak cuma pertanyaan ya, tapi juga ada mission-mission dan aktivitas seru lainnya. Selamat bermain! Adik-adik, seperti Yusuf yang belajar mengampuni, ayo kita juga belajar untuk mengampuni. Benar banget, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita semua, Tuhan Yesus pengen juga kamu untuk mengampuni orang lain. Benar-benar banget, we can do this, bukan karena kita yang kuat, Bukan karena gagamu, tapi karena Roh Kudus yang telah turun di dalam hatimu. Nah, ayo kita persiapkan uang persembahan kita, lalu kalian bisa masukkan ke dalam celengan yang nanti akan dikirim ke gereja. Sudah siap? Ayo kita nyanyikan lagu Mars Elion Kids. Kami anak sekolah minggu TKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu TKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan terang dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Sampai di sini dulu ya ibadah kita hari Good ini. job semuanya. Dan jangan lupa untuk like video ini supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Dan sampai jumpa minggu depan di Ibadah Elion Kids versi Online. Bye. Bye.